Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem penginderaan pada tubuh manusia. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Teman-teman, untuk mengetahui apa itu sistem penginderaan dan apa saja yang menjadi bagian dari sistem penginderaan, mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. Apa itu penginderaan? Penginderaan merupakan organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Sistem penginderaan pada manusia terbagi atas 5, yaitu mata sebagai indera penglihat, hidung sebagai indera penciuman, telinga sebagai indera pendengar, lidah sebagai indera pengecap, dan kulit sebagai indera peraba. Saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima bagian sistem penginderaan tersebut. Yang pertama, mata sebagai indera penglihat. Mata merupakan indera penglihat yang menerima sebuah rangsang berupa cahaya atau fotoreseptor. Pada bagian luar mata terdapat 3 bagian. Yang pertama, alis, berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Yang kedua, kelopak mata, berfungsi untuk melindungi mata dari benturan. Dan bulu mata, berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan kotoran. Bagian mata yang lebih dalam terdiri dari, yaitu kornea mata, berfungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskannya pada bagian mata yang lebih dalam. Lensa mata berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh pada lensa mata. Berikutnya, iris berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. Berikut pupil. Pupil berfungsi sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Berikutnya retina. Retina berfungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Otot mata. Otot mata berfungsi untuk mengatur suatu gerakan bola mata. Yang berikut saraf mata. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke otak. Selanjutnya, telinga sebagai indera pendengaran. Telinga sebagai indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara atau fonoreseptor. Terdapat 3 bagian pada telinga. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran yang berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan suatu gelombang bunyi. Berikut telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri atas gendang telinga dan 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Gendang telinga berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dan meneruskannya ke telinga bagian dalam. 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan sanggurdi, berfungsi untuk memperkuat sebuah getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Yang berikut telinga bagian dalam yang terdiri atas tingkap bundar, tingkap jorong, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah siput, berfungsi untuk mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Fungsi lain dari 3 saluran setengah lingkaran yaitu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, hidung sebagai indera pembau. Hidung merupakan indera penciuman yang berfungsi untuk mendeteksi bau. Fungsi lain dari hidung adalah sebagai alat pernafasan. Udara yang masuk melalui hidung membawa bau yang kemudian akan ditangkap oleh hidung. Bagian hidung terdiri atas yang pertama, lubang hidung berfungsi sebagai gerbang keluar masuknya udara untuk manusia bernafas. Bagian hidung yang berikut adalah rongga hidung. Rongga hidung terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, selaput lendir berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembaban. Yang berikut, rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ketika bernafas. Serabut saraf berfungsi untuk mendeteksi zat kimia yang terdapat dalam udara. Selanjutnya,
lidah sebagai indera pengecap. Lidah sebagai indera pengecap berfungsi untuk membantu manusia berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Bagian-bagian lidah yaitu antara lain bagian ujung lidah berfungsi untuk mendeteksi rasa manis, bagian dalam lidah berfungsi untuk mendeteksi rasa asam, bagian tepi luar lidah berfungsi untuk mendeteksi rasa asin, dan bagian pangkal lidah berfungsi untuk mendeteksi rasa pahit pada makanan dan minuman. Selanjutnya, kulit sebagai indera peraba. Kulit sebagai indera peraba adalah penutup luar bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengirimkan informasi raba ke otak. Bagian-bagian serta fungsi dari kulit sebagai berikut. Pori-pori berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Kulit ari atau epidermis berfungsi untuk mencegah masuknya kuman dan penguapan air dari dalam tubuh. Lapisan dermis terdiri atas pembuluh darah, akar rambut, ujung saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Selain sebagai alat ekskresi, lapisan dermis juga berfungsi sebagai organ penerima rangsangan, pelindung terhadap kerusakan fisik, pencahayaan, dan bibit penyakit, serta pengaturan suhu tubuh. Bagian lain kulit yaitu lapisan lemak berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Ujung saraf berfungsi untuk menyampaikan rangsang ke otak. Kelenjar minyak berfungsi untuk menghasilkan minyak sebagai pelumas. Otot penggerak rambut berfungsi untuk menggerakkan rambut. Kelenjar keringat berfungsi untuk menghasilkan keringat. Dan pembuluh darah berfungsi untuk menyuplai makanan dan oksigen. Baik teman-teman, sekian video pembelajaran hari ini tentang anatomi fisiologi sistem penginderaan. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.